Ya, kita mulai teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kita ketemu kembali ya, hampir setiap hari kita ketemu ya. Mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa diberi keikomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin haus terhadap ilmu. Semakin hari semakin kurang kita rasanya ilmu yang kita miliki. Nah, kalau teman-teman ada efek seperti itu, nah, tandanya efek ilmu ini sudah masuk ke dalam diri kita. Jadi efek ilmu itu apa? Membuat semakin hari kita tambah haus, semakin hari semakin kita merasa butuh terhadap ilmu. Makanya teman-teman semua, meskipun sibuk, meskipun kita diberikan berbagai macam prahara dalam kehidupan kita, yang masalah besar dan lain sebagainya, namun kita tidak pernah lepas dari istiqomah, mudah-mudahan. Teman-teman bentar ya, ini ada anak saya dulu. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita mulai, dibuka di halaman 21. Ya, yang sudah fotokopi atau ngeprint silahkan dibuka di halaman 21 kitab Aqobatut Thoriq. Ya. Sudah teman-teman, ada ketemu ya? Judul kajian kita pada sore hari ini adalah tentang apa? Daruriyatut ta'alum. Daruriyatut ta'alum. Pentingnya ngaji. Ya, pentingnya ngaji. Kemarin teman-teman sudah saya jelaskan terkait apa? Terkait 4 bagan ilmu. Yang ngaji itu apa? Harus ada 4 hal. Coba dibuka di halaman 20-nya. Hal ilmu. Nah, ini yang kita cari teman-teman, ilmu. Nah, ilmu ini bisa kita akses melalui siapa? Melalui al-mu'allim, seorang guru. Nah, guru ini tugasnya apa? At-ta'alum, mengajarkan ilmu yang dia miliki, teman-teman. Nah, kepada siapa? Kepada seorang murid. Nah, tugas seorang murid ketika mau ngaji ngapain? Yaitu dengan apa? Dengan taklim. Ngaji. Jadi ada guru, ada proses mengajar kepada siapa? Kepada seorang murid. Lalu murid itu mengambil ilmu kepada guru dengan cara apa? Dengan cara taklim. Nah, ini yang dinamakan dengan circle ilmu. Ya, kitabnya kitab Aqobatut Thoriq.
Kitabnya kitab Aqobatut Thoriq, teman-teman ya. Nah, kita sore sekarang akan berbicara tentang apa? Berbicara tentang Daruriyatut Ta'alum. Ya, Daruriyatut Ta'alum. Ta'alum di mana ya? Itu di sini. Proses transmisi ilmu dan guru. Jadi ini adalah proses belajar mengajar. Siap, Kiai. Karena ini wong biasa ini kayak Khalid yang suka nge-share ya materi kita pada setiap kita ngaji itu kan udah dulu nih yang nge-share set. Nah, nanti di share lagi oleh Kiai Khalid gitu. Nah, kita silakan buka halaman 21. Daruriyatut Ta'alum. Ya, pentingnya mengaji. Nah, Bim Auto dengerin aja nanti ini ada pembahasan itu juga. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang diinginkan baik oleh Allah, yufaqihu fiddin, maka orang tersebut akan diberikan pemahaman dalam agamanya. Jadi teman-teman semua, kalau kita bertanya apakah saya dikehendaki baik atau tidak oleh Allah, tinggal lihat ya. Tinggal kita lihat saja kita disibukkan dalam circle ini atau tidak. Kalau kita disibukkan mengaji, mencari ilmu ya, maka itu tanda kita sedang dikehendaki baik oleh Allah. Kalau kita dijauhkan dari majelis ilmu, dijauhkan dari para ulama, dijauhkan dari para kiai, dari ustadz, artinya kita nggak pernah duduk untuk mengambil ilmu, maka ketahuilah sebaik apapun amal kita, kalau kita jauh dari ilmu, sebenarnya kita sedang dikehendaki tidak baik oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita banyak melakukan amal. Tapi kalau kita jauh dari majelis ilmu, sebenarnya kita sedang tidak dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barometer paling penting, teman-teman. Ya, jadi ini barometer paling objektif. Ya, kalau kita saat ini disibukkan ngaji, ya waktu ngaji itu kita tunggu-tunggu. Kalau nggak ngaji sehari aja ada yang kurang gitu hidup ya. Itu tanda ini disibukkan ngaji. Ya, waktu ngaji itu kita tunggu-tunggu. Kalau nggak ngaji sehari aja ada yang kurang gitu hidup ya. Itu tanda objektif. Ya, kalau kita saat ini disibukkan ngaji, ya, kalau kita jauh dari para ulama, majelis ilmu, tandanya kita sedang tidak baik saja. Nah, kita lihat di halaman 22-nya sekarang. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bin As radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau satu ayat. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau satu ayat. Masih ngelag ya teman-teman? Ya, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau satu ayat. Dan ini untuk apa? Untuk membagikan hikmah kepada seluruh orang. Ya, teman-teman dapat ilmu nih di majelis ngaji kehidupan, bagiin aja teman, bagiin ya. Kiai Khalid, udah Peri, Ustaz Kang Mehmet ya, ketua kelas kita ngirimin di grup ya, Abah Tito ngirimin di grup, bagus kata-katanya. Oh, ini kira-kira buat bisa jadi pencerahan nih, bagiin aja teman-teman ya, bagiin link ngaji ini, bagiin aja. Untuk apa? Agar kita masuk pada circle apa? Circle ini nih, itu saling membagi ilmu di antara kita semua. Kita nggak tahu teman-teman di luar sana, barangkali ada yang sedang hampir putus asa dari rahmatnya Allah.
ada yang hampir menyerah dalam kehidupannya. Lalu dia melihat postingan kita, ya ternyata postingan kita tuh ngerelate dengan kehidupannya. Wah, ini yang saya butuhkan. Akhirnya menjadi mood booster kembali, penguat ya untuk dirinya, sehingga dia kembali bersemangat menjalani hari. Kita nggak tahu di luar sana ada orang yang sedang terluka, ada orang sedang terjatuh. Dengan mendengar status kita, melihat tulisan kita, ternyata orang tersebut kembali bangkit, bergairah untuk apa? Untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagiin aja temen ya, bagiin. Wa hadisu an bani Israila, dan kabarkanlah dari kisah-kisah Bani Israel. Wala haraja, enggak apa-apa. Ya artinya cerita-cerita, dongeng-dongeng gitu ya, yang ada hikmahnya di dalamnya gitu ya, tentang Bani Israel saat zaman itu gitu ya. Karena zaman dulu Injil, Taurat itu masih tersebar ya, masih tersebar gitu di zaman sahabat saat itu. Ya itu nggak apa-apa, bagiin aja kalau ada hikmah di dalamnya. Nah, tapi waman kadzaba alayya muta'amidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas namaku, silahkan dia memilih kursi VIP nanti di neraka. Artinya apa teman-teman? Berdakwah boleh ya, berdakwah boleh, tapi harus dibarengi dengan ilmu, sehingga kita tahu mana hadis, mana bukan, mana yang sahih, mana yang bukan, mana yang benar-benar ini kisahnya dari Al-Quran atau dari hadis atau dari kisah-kisah ulama, atau ini adalah karangan-karangan gitu. Karena banyak, kalau teman-teman belajar hadis nantinya teman-teman akan mendapati ternyata banyak juga yang kita kira hadis ternyata bukan gitu. Contohnya apa? Seperti man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata bukan hadis itu teman-teman ya, bukan hadis. Qala wakila ya, qala wakila ya. Qala wakila itu apa? Ini dinukil perkataan dari siapa? Sayyidina Ali karamallahu wajhah gitu ya. Qala wakila nih. Ini adalah ditukil dari siapa? Dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya, banyak juga ya yang contoh gini, laulaka lamma khalaqtul aflaq qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa ya misalnya gitu ya, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah tanpa engkau wahai Rasulullah, kalaulah tanpa engkau wahai Rasul, kalaulah tanpa engkau wahai Rasulullah, semuanya tidak akan diciptakan gitu ya. Ternyata juga itu bukan hadis teman-teman ya, bukan hadis. Nah gitu tuh. Nah untuk apa? Jadi gini, ketika kita berdakwah boleh, asal kita terus menerus mengaji, sehingga ya di perjalanan itu kita tahu kesalahan-kesalahan kita tuh. Oh ternyata salah, oh ternyata benar, oh ternyata sudah tepat, oh ternyata keliru. Nggak apa-apa teman-teman, boleh dakwah asal dibarengi terus menerus mengaji. Karena di perjalanan mengaji itu kita tahu nanti untuk apa? Untuk memperdalam ilmu-ilmu kita ya teman-teman ya. Hadis dhaif itu nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa ya. Kang Den Mahesa, hadis dhaif itu nggak apa-apa. Dhaif itu kan lemah secara sadar. Nanti kita belajar tentang hadis. Saya beberapa kali ngajar di masjid. Saya kan ngajar di masjid yang notabene di masjid saya itu banyak orang-orang pengagum hadis lah ya. Kalau nanyain sesuatu, mana dalilnya gitu ya. Suatu saat saya pernah ngajar kitab Sahih Bukhari, Tadi saya ngejelasin gitu. Dan nanya, Ustadz instruksi mau nanya saya, monggo kata saya. Mangga Pak, itu dalil hadisnya dhaif atau sahih katanya. Saya tanya balik, Bapak ini tahu nggak arti sahih itu apa? Arti dhaif itu apa? Dan saya tanya juga sama Bapak, arti dalil itu apa? Dia nggak tahu, ternyata dalil nggak tahu itu apa ya, sahih juga nggak tahu apa, dhaif nggak tahu apa. Jadi dia kebawa oleh zaman sekarang aja gitu ya.
kebawa oleh zaman sekarang, apa doib, apa hadis. Zaman dulu kayak gitu tuh jarang pakai dalil-dalil Quran Sunnah, itu jarang teman-teman, bahkan ya jarang gitu. Kalau ceramah ya udah berkisah tapi penuh dengan hikmah gitu. Di zaman sekarang tuh banyak kayak gitu. Nanti insya Allah kita belajar tentang mustalahal hadis ya teman-teman. Nanti beli kitabnya itu lumayan mahal kalau yang mau serius ngaji ya akhirnya hadis itu dijadikan dalil buat nyalahin amaliah orang lain gitu. Padahal kayak kita, ulama-ulama kita udah jago soal dalil itu ya, sudah menjadi gerak kehidupannya. Tahlil ada dalilnya, ada teman-teman. Maulid ada dalilnya, ada. Haul ada dalilnya, ada gitu ya. Cuman dalilnya ya tidak sorry, namanya itu sorry itu tidak jelas gitu, tidak jelas gitu. Nah seperti itu teman-teman ya. Boleh dakwah asal dibarengi dengan ilmu agar kita tidak salah dalam berucap. Yang kita anggap hadis ternyata bukan, yang kita bukan anggap hadis ternyata hadis. Itu bahaya juga. Makanya kita harus ngaji gitu, harus ngaji. Biar apa? Biar kita paham apa yang kita sedang ucapkan. Nah, kita buka halaman 23 ya. Wa anhu, diriwayatkan juga dari siapa? Dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Iza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jahariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu, rawahu Muslim. Iza, apabila mata meninggal siapa? Ibnu Adam. Apa yang terjadi ketika seseorang meninggal? In qata'a amaluhu, maka putuslah seluruh amal-amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara ya. Yang pertama adalah sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Ini tentang apa? Tentang peran sosial kita. Terkait dengan apa? Terkait dengan harta yang kita miliki, kita pergunakan untuk kepentingan umum ya. Siapa? Alhamdulillah turun. Cepet amat ngajinya. Ya, ini terkait dengan apa? Terkait dengan harta. Oh, siap. Terkait dengan harta yang kita miliki ya, dipergunakan oleh orang banyak. Selama harta yang kita infakkan dipergunakan oleh orang banyak, selama itu juga terus menerus depositonya itu ngucur kepada kita meskipun kita sudah meninggal. Teman-teman, sodako itu harus yang cerdas ya, harus yang cerdas. Sodakohlah pada ilmu ya, pada ilmu. Ini ilmu itu karena apa? Karena abadi ya, karena abadi gitu. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat bagi siapa? Bagi pelakunya. Artinya kita punya ilmu itu kita amalkan, setelah itu kita siarkan ilmu itu. Lalu ilmu yang kita siarkan itu didengar oleh orang lain, setelah didengar diamalkan. Lalu digelorakan kembali orang-orang tersebut. Ya, artinya bersanad gitu ya. Terus menerus. Nah, itu yang akan menjadi ilmu yang akan terus menerus menerangi kehidupan barzah kita. Nah, yang ketiga adalah awaladin sholihin yad'ulahu, seorang anak yang mempunyai predikat soleh, bukan hanya anak saja, bukan hanya banyak anak saja gitu ya. Bukan hanya banyak anak saja, tetapi apa? Tetapi anak itu mempunyai predikat soleh. Lalu apa kerjaannya? Yad'ulahu, mendoakan kepada orang tuanya. Nah teman-teman, kalau sekarang nggak punya anak misalnya, ya Allah tidak memberikan kita anak, maka cetaklah anak-anak ideologis, anak-anak yang kita gembleng untuk apa? Untuk meneruskan keilmuan kita. Bahkan teman-teman semua, ketika teman punya anak, niatkan anak itu bukan hanya sebagai anak biologis, tapi juga anak ideologis. Dengan anak itu mampu meneruskan cita-cita kita, mampu meneruskan estafeta
dakwah kita, mampu meneruskan estafeta keilmuan kita gitu. Agar apa? Ya ulahu, nanti anak itu akan mendoakan terus menerus kepada ibu bapaknya. Nah teman-teman, saran saya ya, yang saat ini anak-anaknya masih kecil atau kita punya cucu ya, untuk ilmu-ilmu dasar ajarinlah sama kita. Misalnya baca Quran, ajarin tuh sama kita dari mulai alif-alifannya sampai nanti ke sholatnya, sampai ke wudunya. Kenapa? Karena ketika dia nanti besar, sholat itu akan terus apa? Akan terus menerus ya dipakai oleh anak tersebut. Contoh dia wudhu kan pasti wudhu terus tuh. Dia sholat terus. Dia baca Al-Quran baca Al-Quran terus. Nah setiap dia sholat, setiap dia wudhu, setiap dia baca Al-Quran misalnya, ya kan ini amaliyah yang paling dasar gitu kan. Maka ya pahala-pahala itu akan terus menerus nempel kepada diri kita. Ada beberapa persen ya, ada beberapa persen yang Allah bagi ya, pahala itu kepada kita gitu. Ya maka punya anak tuh Tehnia ya, nanti ajarin tuh Al-Fatihahnya, sholatnya, wudhunya itu paling basic. Lalu ajarin akidah sama kita ya, ajarin akidah ya. Saran-saran saya teman-teman nih, buat teman-teman yang punya anak, ajarin itu. Nah bagaimana mungkin kita bisa ngajarin anak kita kalau kita tidak punya ilmu teman-teman ya. Itu mustahil ya, mustahil sekali kalau kita nggak punya ilmu bisa ngajarin anak-anak kita. Jangan mentang-mentang ya, jangan mentang-mentang kita punya banyak duit kita bisa aja manggil orang privat, kan bisa aja, tapi keberkahannya kurang teman-teman, keberkahannya kurang. Lebih baik kita ngaji dari sekarang nih ya. Kalau ada yang teman-teman belum bisa sholat, nanti saya ajarin. Teman-teman ada yang belum bisa wudhu, nanti saya ajarin. Teman-teman ada yang belum bisa baca Quran juga, nanti diajarin tuh. Ada Ustaz, ada Cik Khalid ya, ada Isep ya, nanti dibagi-bagi peran ya. Ada yang belum usaha, nanti diajarin sama sekjen kita tuh. Jadi kita bagi-bagi tugas teman-teman. Ada yang belum bisa ngerukyah, nanti diajarin oleh siapa? Oleh ketua pemuda kita. Ya Agus. Komplit, pokoknya di kita tuh komplit orang. Jadi istri soleha ajarin Ustaz. Ya kan saya suami, gimana cara ngajarin? Saya suami soleh, bukan istri soleha ya, teman-teman. Nanti juga kita belajar tentang seperti itu ya, manner dalam menjalankan roda rumah tangga. Teman-teman tuh pegang, kalau kita nggak tajir ya, kalau kita nggak punya duit untuk sedekah, oke, maka lakukanlah yang kedua, apa? Kita mempunyai ilmu teman-teman ya, kita punya ilmu. Oh saya nggak mau ngaji juga teman-teman ya, udah anak kita jadiin ajarin apa? Ajarin ngaji ya, ajarin ngaji itu anak-anak kita. Nah teman-teman yang pengen punya anak yang pesantren, teman-teman mustahil anak kita betah di pesantren berkah ilmunya. Kalau apa? Kalau kita sebagai orang tuanya nggak nyantren, maksudnya nyantren tuh nggak ngaji, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, al-ibnu sirru abihi, anak itu rahasia dari bapak, dari ibunya. Kalau ibu bapaknya demen ngaji, anaknya pun demen ngaji. Kalau ibu bapaknya nggak demen ngaji, anaknya pun pesantrennya tuh ogah-ogahan teman-teman, ogah-ogahan. Maka kalau anak kita pengen hobi ngaji ya, demen pesantren, betah di pesantren, ilmunya barokah ya, teman-temannya pun harus menyibukkan diri dengan ilmu gitu. Nah sekarang teman-teman punya anak pesantren ya, dampingi anak itu dengan ilmu. Diimbangkan dengan ngaji itu tadi tuh. Jadi nanti pulang anak kita pesantren tuh kita nanyanya begini, nak kamu udah hafal apa? Udah hafal jurumiyah belum? Misalnya, kamu udah ngaji fikihnya sampai mana? Fathul Qorib udah belum? Nah, kamu ngaji tasawufnya udah sampai Nasol Ibad belum? Jadi kita tahu tuh, cari bisa mengimbangkan. Jangan sampai anak kita balik pesantren tanya, betah nggak di sana? Teman-teman nggak bandel ya? Teman-teman kamu bandel ya? Itu sabun kamu hilang terus ya? Memang sih kalau pesantren mah gitu. Akhirnya anak kita tuh nggak betah, dibikin down sama kita. Tapi kalau kitanya ngaji, anak kita ngaji enak nanyanya pun. Ya,
nanyanya pun enak. Ya kalau orang tuanya alim aja sekalipun sudah tobat gimana Ustaz? Ya kan karena orang udah tobat ya, karena udah so tobat ya udah, is okay, no problem ya. Is okay, no problem. Nah, makanya bantu, misalnya ayah kita ahli maksiat ya, bantu dengan apa? Dengan doa ya, dengan doa teman-teman ya. Karena doa yang paling ikhlas itu adalah doa yang dikumandangkan oleh anak-anaknya, bukan oleh orang lain. Teman-teman punya duit banyak ya, punya duit banyak nih, orang tua kita meninggal, kita manggil ustadz, manggil santri ke rumah kita ngedoa, kira-kira ada nilai ikhlasnya nggak sih? Ada nilai ikhlasnya nggak kira-kira? Coba jawab aja jujur ya, ada nilai ikhlasnya nggak? Coba jawab. Ini manggil nih kiai, manggil ustadz, ayo pak bu ngaji di rumah saya, ibu saya meninggal, ikhlas gak kira? Ya nggak ada teman-teman. Dia mau ke rumah kita, kenapa? Karena kita bayar ya, karena kita bayar. Kenal kagak sama ibu kita, kenal kagak sama bapak kita. Tapi kalau kita ya punya ilmu nih, bisa baca Quran ya, kita yang mendoakan ibu bapak kita saat apa? Saat dia sakaratul maut, kita yang mentalkitkan, ibu bapak ucapin ya la ilaha illallah. Udah nih, ibu bapak kita meninggal teman-teman ya, nanti setelah di alam kubur ya, kita yang mentalkin kan, kita yang mengajankan. Kalau laki-laki ya kita ajanin, kita komatin, setelah itu kita yang mentalkin kan. Nanti setelah hari 1, 2, 3 sampai ke 7, 40 sampai 100-nya misalnya, kita yang baca doanya untuk ibu bapak kita. Itu lebih nyampe. Kenapa? Ikhlas. Sebenarnya seorang anak ada pamrihnya juga kan keterlaluan tuh. Ya pasti ikhlas teman-teman ya, pasti ikhlas. Itu yang akan nyampe tuh. Ya. Apakah nggak boleh manggil kiai, manggil ustadz? Ya boleh juga teman-teman, boleh. Maksud saya pengen ngajak teman-teman tuh agak naik gitu, naik levelnya. Agar apa? Agar kita beribadah itu benar-benar didasari oleh ilmu, sehingga itu akan ngebantu banyak sekali orang. Terutama kalau kita ingin birrul walidainlah dengan apa? Dengan ilmu. Jadi birrul walidain paling indah, birrul walidain paling tepat itu ada dengan apa? Dengan ilmu teman-teman ya, dengan ilmu. Jadi buatlah orang tua kita menangis haru ya, dengan apa? Dengan ilmu yang kita miliki ya. Sama-sama Kiai, sama-sama. sampai teman-teman, ini bukan tentang sampai atau tidak. Saya tidak menyatakan oh kalau kita ngadoin mayat nggak sampai, enggak, bukan tentang itu ya, bukan tentang itu ya, bukan tentang itu. Artinya saya berbicara tentang naik kelas gitu. Nah, tentang naik kelas. Nyampe teman-teman, nyampe, bukan masalah nyampe tidak nyampe ya, bukan masalah nyampe tidak nyampe ya, tentang keikhlasan teman, tentang keikhlasan, paham kan? Tentang keikhlasan ya. Ketika kiai manggil santri-santrinya gitu kan, apakah nyampe? Ya nyampe teman-teman, nyampe, cuman kualitasnya beda gitu aja, kualitasnya berbeda gitu. Saya tim piatu Ustadz gak punya orang tua, tapi pernah punya orang tua kan, doain terus ya, doain terus. Bapaknya non muslim Ustadz. Enggak begitu konsepnya ya, enggak begitu konsep, cuma diperlihatkan aja, cuma diperlihatkan ya. Cuman kan jadi siksaan kalau kita aja bermaksiat, ibu bapak kita udah meninggal nih ya, kita bermaksiat, itu akan jadi siksaan. Diperlihatkan tingkah laku kita sebagai anaknya, dan itu akan menyakiti, menyayat hati apa ibu bapak kita. Nah, sekarang kita lanjutin ke halaman 24 teman-teman ya. Sepanjang nih ngaji kita pada siang hari ini, sore hari ini.
Bisa nggak Kang dengan wirid kebuka semua? Ngaji bukan dengan wirid, ngaji ya. Wirid kita ngaji. Ya, jangan halu teman-teman, wirid ini nanti kebuka semua ilmu. Tiba-tiba jadi Albert Einstein, kita nggak ada itu istilah kayak gitu ya. Ngaji. Yang ngaji aja masih susah teman-teman memahami ilmu. Ya. Yang ngaji aja masih susah memahami ilmu. Ya, ngaji. Innamal ilmu bita'alum kata Imam Syafi'i. Sesungguhnya ilmu itu dengan ngaji. Adapun teman ngewirid puasa dan lain sebagainya itu untuk mempermudah aja. Cuman salah satu cara untuk mendapatkan ilmu adalah dengan ngaji. Nggak ada ilmu laduni itu nggak ada. Ya nggak ada teman-teman. Yang ngaji udah ngaji aja. Penampilannya sangat lucu ini. Sampai doanya sampai juga sampai kok. Buka sendalnya dulu. Nah, kita lanjut lagi teman-teman ya. Wa anhu Sendalnya buka dulu saya. qala samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'unun ma fiha illa zikrullahi ta'ala wa ma walahu wa aliman aw muta'aliman, rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Sami itu aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, ad-dunya mal'unatun, dunia itu apa? Mal'unatun, tercela atau hina. Mal'unun ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalam dunia itu mal'unun, semuanya adalah tercela. Illa zikrullahi ta'ala, kecuali zikir kepada Allah, wa ma walahu, dan apa-apa yang terkait dengan zikir tersebut. Wa aliman, dan seorang alim, au muta'aliman, ataupun orang yang sedang mengaji ilmu. Rawahu Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nah gini teman-teman, memahami hadis ini begini. Segala bentuk yang dihasilkan oleh dunia itu mal'unun. Kita pernah bahas dalam kitab Al-Hikam teman-teman ya, bahwa ad-dunya kadarun, dunia itu adalah buta, keruh. Apapun yang lahir dari produk dunia itu semua adalah kekeruhan. Tidak mungkin murni 100% itu indah, nggak mungkin. Kita menikah nggak mungkin 100% bahagia terus. Kita punya anak nggak mungkin selama-lamanya dia lucu terus. Ya, kita punya duit nggak selama-lamanya itu bahagia teman-teman. Untuk mendapatkannya pun penuh penderitaan. Itulah sifat dari tipikal dunia. Artinya mal'unun, tercela semua. Kecuali apa? Illa zikrullahi ta'ala, kecuali dunia yang kita miliki kita kaitkan dengan Allah, sehingga dunia yang kita miliki itu membawa kesadaran kepada Allah gitu, ya. Sehingga dunia yang kita miliki ini membawa kesadaran kita kepada Allah. Punya istri kita bawa kepada Allah, punya anak kita bawa kepada Allah, punya duit kita bawa kepada Allah, punya mobil kita bawa kepada Allah. Maka itu masuk pada kategori apa? Zikrullah. Jadi bukan tentang menegasikan dunia, bukan menghinakan dunia, bukan. Tapi tentang apa? Bagaimana dunia itu kita sangkutkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rumah semakin dekat kita kepada Allah, dengan anak kita semakin dekat kepada Allah, dengan istri kita semakin dekat kepada Allah. Artinya kita relasikan apa yang kita miliki itu semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala teman-teman ya. Wama walahu, dan apa-apa yang terkait dengan zikir tersebut. Nah dari zikir ini mengerucut pada sesuatu yang lebih besar nih. Apa sih zikir-zikir itu gitu ya? Wa aliman, orang yang alim ya, orang yang alim. Bahkan dalam salah satu kitab Tanbihul Ghafilin, kalau nggak saya, dalam kitab Tanbihul Ghafilin atau Bugyah, kalau nggak salah kitab Bugyah deh, ini kitab Bugyah. Mangga kitab Bugyah namanya, Bugyatul Murtasyidin. Sedekah itu kan tergantung tingkatan teman-teman ya. Sedekah yang paling utama sampai sedekah yang paling rendah. Jadi nilainya sama 100.000, cuman derajatnya beda. Nah, sedekah ke siapa yang paling afdol gitu ya? Diterangkan di dalam kitab Bugyah itu, sedekah yang paling afdol adalah kepada siapa? Para alimin ulama. Kenapa? Karena merujuk pada hadis ini juga gitu.
ya, merujuk pada hadis ini juga gitu. Kenapa harus sedekah kepada para alim ulama, teman-teman? Karena harta yang dia gunakan untuk apa? Untuk kepentingan orang banyak gitu. Ya, kepentingan orang banyak. Dengan ilmu, dengan dakwah dan mengajak orang dan lain sebagainya. Maksudnya aliman di situ tuh. Ya, core-nya yang paling tinggi adalah seorang alim gitu, teman-teman ya. Lalu kepada siapa? Kepada muta'aliman, santri. Jadi santri itu orang ngaji. Ya, orang ngaji kayak teman-teman semua nih, kayak kita juga, kayak saya, adalah orang yang tidak terkena laknat itu, teman-teman gitu. Kenapa? Karena kita menghabiskan waktu untuk terus menerus mengaji. Ya, teman-teman tuh masuklah pada hadonah ini, atau hadonah itu circle ini. Ya, circle ilmu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ilamat begini, alamat: kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, walatakun khamisan patahlik. Jadilah Anda, ini saya tulis ya. Zikir sore. Ya, zikir afdol tuh ngaji, teman-teman. Zikir yang paling afdol bagi seorang yang bodoh kayak kita semua adalah ngaji. Jadi wirid apa yang paling afdol bagi kita yang bodoh? Ngaji, teman-teman ya, ngaji. Jadi termasuk wirid petang juga. Ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mati lampunya itu dulu, hidupin handphone aku pada sini. Teman-teman mohon maaf ya, tokennya habis. Saya ngomong dari tadi. Apa sih? Tokennya habis, ituin Ya dulu. Allah. Pantesan pada ngomong ngelek. Ntar ya teman-teman ya. Ada. Ini atuin. Sama kamu apa? Ntar teman-teman ya. Ntar teman-teman. Saya dari tadi ngomong aja tuh sampai nulis beres. Ya ternyata nge-lag, Allah. Nge-lagnya lama nggak? Berapa menit tuh kira-kira? Lama nggak nge-lagnya? Sabar teman-teman ya. Saya ngisi token dulu nih. Saya tadi ngomong aja ya. Nanti saya ulangin. Siap mangkat ya. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya udah berasa setahun. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadilah Anda seorang yang alim. Siapa itu? Orang yang memiliki ilmu. Ya, kalau nggak memiliki ilmu, jadilah Anda seorang yang muta'alim. Siapa itu muta'alim? Orang yang belajar ilmu. Atau mustami'an, orang yang sedang apa? Yang senang mendengarkan ilmu. Apa bedanya seorang mustami'an dengan muta'aliman? Jauh sekali bedanya ya, jauh sekali. Orang santri, mereka yang mempunyai guru, lalu dia terus menerus mulazamah dengan gurunya, ya, mulazamah dengan gurunya, menggunakan waktu yang panjang, lalu tinggal di situ misalnya ya. Nah, itu yang dinamakan dengan siapa? Dinamakan dengan santri. Teman-teman sebentar, saya bayar ini dulu ya.
Disuruh token dulu bentar. Saya tadi ngomong aja. Ya sabar teman-teman ya. Kirain saya dicabut sama anak saya. Ternyata enggak. Bentar, saya ngisi token dulu bentar teman-teman. Udah teman-teman, tadi saya lagi apa? Lagi masukin ini token. Udah teman-teman ya. Nah ya, kita mulai ngaji lagi teman-teman, sabar ya. Oke, gas lagi ya. Mohon maaf teman-teman ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan pesan kepada kita semua, teman-teman harus masuk kepada 4 golongan ini, jangan sampai lepas dari 4 golongan ini. Apa itu menjadi seorang alim? Ya, itu orang yang memiliki ilmu, dengan ilmunya, jadilah kita jadi apa? Jadi mutan, yaitu orang yang sedang mempelajari ilmu. Orang yang sedang mempelajari ilmu, itu dinamakan dengan santri. Kalau nggak bisa jadi santri teman-teman, jadilah orang yang ketiga. Siapa itu orang ketiga? Mustami'an, orang yang senang mendengarkan ilmu. Apa bedanya seorang santri dengan orang yang senang mendengarin ilmu? Beda jauh teman-teman ya, beda jauh. Seorang santri adalah dia yang berkomitmen untuk mengikuti gurunya ya, kapanpun dimanapun ya, untuk terus menerus menimba ilmu dari seorang alim ini. Kalau mustami'an adalah mereka yang ya sewaktu-waktu saja ngajinya, jadi mingguan ya. Jadi ngajinya itu mingguan. Maksudnya mingguan itu apa? Gimana? Jarang-jarang. Yang sering ya temen lakukan saat ini gitu ya. Ngajinya ya yang pernah teman-teman lakuin lah ya. Ngaji ke sini, ngaji ke sana, dapat ini, dapat itu. Biasanya ngajinya by apa? By selera. Karena kebutuhan selera. Ya, kalau tak benar yang kedua adalah seorang santri. Dia yang mempunyai waktu ngaji dengan gurunya panjang, dan dia membuat komitmen dengan gurunya untuk terus menerus mengaji dengan gurunya. Oke. Nah, kalau seorang mustami'an itu siapa? Orang yang ngajinya sesuai dengan selera yang dimiliki oleh dirinya. Kalau dia lagi sedih, senengnya ngedengerin ustad-ustad yang mellow, yang senda, yang slow gitu, ustad-ustad slow. Kalau dia lagi patah hati, dia dengerin ustad-ustad yang membahas tentang mental healthy dan lain sebagainya ya. Pokoknya ngaji sesuai dengan kebutuhan apa yang dirasakan oleh dirinya.
Lagian saya dengerin ustadz-ustadz yang bener-bener enak didengerinnya kalau lagi sakit hati dan lain sebagainya. Nah itu mustami'an teman-teman. Ada lagi golongan keempat, yaitu muhibban, pencinta ilmu. Yang mustami'in ya kan, mustami'in itu tergantung moodnya. Akhirnya, nah masyarakat teman-teman, masyarakat Indonesia ini banyaknya di sini. Ya jadi mustami'in namanya, pendengar ilmu. Nah kalau mustami'in ini ngajinya sesuai seleranya, maka manggil kiainya pun yang sesuai dengan seleranya. Nah selera masyarakat itu cuma dua. Yang pertama, kalau nggak lucu ya galak. Bener gak? Ini yang laku di masyarakat nih. Kalau nggak lucu galak, bener kan? Nggak mau ustadz itu mah. Kenapa kok nggak mau? Tahun depan jangan dia lagi kenapa nggak lucu? Jangan ustadz itu nggak, itu mah kemarin mah lucu doang, nggak galak gitu ya, nggak galak, ceramahnya tuh tidak menggebu-gebu ya, karena memang masyarakat Indonesia ya levelnya itu level mustami'an kebanyakan ya, yang levelnya mustami'an. Kalau masyarakat di satu daerah sudah nyampe muta'aliman ya, maka ustadznya pun beda lagi. Ustadz yang apa? Yang benar-benar bermutu ketika menyampaikan ngajinya itu dengan ilmu, dengan kitab ya, dengan kitab. Jadi salah siapa ya? Salah siapa? Ya salah ini ya, mustami'annya. Nah ya, terus salah siapa juga ya? Salah kiai-kiai yang ada di setempatnya. Kenapa enggak menaikkan level si jamaahnya menjadi muta'aliman gitu. Jadi asal ngaji aja, yang penting di masjid itu ada pengajian, yang penting di musola itu ada pengajian, menggugurkan kewajiban bahasanya gitu, menggugurkan kewajiban. Akhirnya kita selama-lamanya di sini terus di level mustami'an, enggak naik level menjadi muta'aliman, apalagi menjadi seorang alim, itu jauh banget gitu ya teman-teman. Nah, makanya pentingnya ngaji untuk apa? Agar kita naik level ke sini. Maka teman-teman, saya suruh kan beli kitab ini, beli kitab itu ya, terus ngajinya tiap hari agar teman-teman naik level ke sini. Kalau udah di sini nih lama, nanti naik level ke sini. Ya, jangan menutup kemungkinan mana mungkin Pak Ustadz saya menjadi seorang alim. Nggak ada yang nggak mungkin, semuanya mungkin, asal teman-teman semua serius ngajinya. Nanti juga naik level ya, naik level dengan sendirinya gitu ya. Nah itu yang lebih parah lagi ya, penceramahnya tergantung, benar kata Isep tuh, yang punya modal. Kalau mau yang punya modalnya senengnya yang galak-galak, manggil yang ini aja, pokoknya saya maunya ini. Bukan sesuai dengan apa? Bukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di situ tuh apa? Kun aliman, jadilah Anda seorang alim. Udah jadi seorang alim, orang yang berilmu. Jadi kiai lah bahasa kita itu ya. Nah, sayang kita ya kebejebaknya di sini. Anda, saya bisa memastikan teman-teman ya, di lingkungan di situ sehat enggak keilmuannya, tinggal lihat aja. Kalau lagi musim Rajaban, musim Muldan, yang dipanggil tuh kiai yang kayak gimana gitu ya. Kalau kiai yang lucu-lucu ya, kiai yang lucu-lucu tuh banyak sekarang. Depannya tuh pasti ki ya. Ada ki, misalnya ki botol. Ada teman ki botol. Teman saya namanya ki bajing misalnya. Ada ki Arjuna. Ada ki Roma muda. Nah, itu udah itu lucu, ki Sanak. Serius di Bogor tuh gitu teman-teman. Nggak tahu di Jawa. Mungkin di Jawa enggak lah, nggak ada kayak gitu ya. Nah kalau di Bogor banyak, ada ki botol, kimetik ada teman-teman, kimetik ya. Kenapa disebut kimetik? Karena kenapa coba disebut kimetik? Karena yang ceramahnya tuh nggak ada giginya ya, nggak ada giginya, jadi metik ya gitu ya, jadi nggak disebut kimetik karena nggak ada giginya, ompong semua. Serius, bukan cepot, bukan.
Copotnya masih ada giginya? Enggak, ini mah nggak ada giginya. Kan saya nanya Ki, kenapa disebut kimetik gitu ya? Temponya untuk orang Wuhan kan, bener juga. Ini kalau nggak ada gigi nih, metik nih. Di balon. Di mama tuh. Di balon. Ya di mama uangnya ya. Di balon. Di mama uangnya. Mau di Allah. Nih. Sana, ini kegedean nih, yang ini aja nih. Ini nih, yang ini nih. Yang sini uangnya. Udah sana. Yang lama. Nah, itu kimetik. Ya, kimetik. Kirain satu apa? Kimetik ternyata nggak ada giginya. Siap Bun, ntar besok disawer Bun. Ya. Atau ya kalau temen-temen nggak bisa jadi mustamian, ya itu masih mending ya. Masih mending. Ya Hanif bener ya. Ya masih mending jadi mustami itu masih mending ya. Nggak bisa masukin. Mau beli di mana sih? Di balon. Oh di mana? Di sana. Oh udah hati-hati ya. Ya terus kalau kita menjadi mustamiah, ya jadilah muhibban. Muhibban itu siapa sih? Ya muhibban itu mereka ya yang senang dengan adanya kiai, senang kalau ilmu itu tersebar di mana-mana, ya senang kalau majelis taklim itu tumbuh di mana-mana. Itu namanya muhibban, orang yang demen terhadap ilmu. Ya dia nggak ngaji teman-teman, nggak ngaji, cuman dia demen aja. Ya kalau dia jadi pengusaha nih, dia nge-backup dakwah dengan uang yang dia miliki. Kalau dia jadi politisi, dia nge-backup, ya nge-backup dakwah itu dengan tanda tangannya atau dengan kekuasaannya. Pokoknya seneng lah kalau ada kiai, ada santri, seneng. Ya biasanya ini banyak diadopsi oleh para politisi-politisi. Ya. Wallahu alam apakah dia muhibban atau ya cari muka. Wallahu alam. Teman-teman nggak boleh seuzon. Nah, biasanya manggil-manggil kiai itu saat apa? Saat menjelang pencoblosan. Ya, bisa jadi mereka adalah muhibban gitu ya. Bisa jadi mereka itu adalah muhibban. Ya. Biasanya kalau sedang menjelang pilpres tuh kiai itu diundang ke rumahnya mau pilkada ya, mereka itu muhibban teman-teman ya alhamdulillah masih ngundang para kiai. Nah teman-teman suka suuzon, oh itu mah kalau ada maunya aja ya, masih mending loh ngundang kiai, nggak ngundang apa gitu kan, nggak ngundang Linkin Park, nggak ngundang Rolling Stone gitu kan, masih mending mereka ngundangnya kiai gitu ya. Ya udah bersyukur gitu. Artinya apa? Mereka masih dekat kepada para ulama. Nah. Kalau ngundang dukun biasa di balik layar, itu mah di balik layar ya. Nah, teman-teman kata Rasulullah SAW ya, wala takun khomisan fatahlik. Janganlah Anda jadi apa? Jangan jadi yang kelima. Apa yang kelima? Nggak jadi apa-apa, jadi kiai kagak, jadi santri kagak, jadi pecinta guru, jadi mustamian enggak, jadi muhibban enggak jadi apa-apa. Fatahlik, maka hidup Anda akan hancur gitu ya. Maka jadilah Anda melalui 4 circle ini. Nah 4 circle ini sebenarnya harus naik kelas. Kalau kita levelnya saat ini muhibban, naiklah menjadi mustamian. Dengar ilmu tuh agak sering lah gitu ya, meskipun dari jauh. Nanti naik lagi jadi apa, muta'aliman ya, jadi muta'aliman. Nanti naik lagi nih menjadi seorang aliman gitu ya. Jadi naik level terus. Sebenarnya ini bukan untuk kita stay di situ, bukan, agar kita tuh naik kelas terus gitu ya. Bukan Rasulullah SAW nyuruh kita stay. Oh kalau kamu jadi muhibban udah muhibban aja, kalau kamu jadi mustamian aja, nggak bisa seperti, harus naik kelas terus gitu teman-teman ya. Sampai sini ada yang tanya dulu teman-teman? Oh ya nggak apa-apa Kang Aldi Akbar, nggak apa-apa. Rolling Stone waktu gelundung. Oh Bunda suka Rolling Stone ya, mantap, seleranya bagus. Kalau jadi turun kelas ya nggak boleh lah, nggak boleh, harus naik kelas terus
Ya kalau salik, ya kalau jadi salik itu ada dua, Kang Carik MS. Salik itu bisa jadi 4. Kalau dia seorang salik nggak ngaji, ya hanya bertorikoh tok, ngambil zikir, nggak ngaji, ya muhiban jatuhnya. Kalau seorang salik, oke, ngaji, maka dia menjadi mustamian, ya mustamian. Tapi kalau seorang salik ngaji, beli kitab, berkomitmen dengan majelisnya, maka naik jadi muta'aliman. Jadi salik itu ya masih netral, Maka kita itu harus mempunyai level 2 ya. Salikun ad-da'i, seorang salik yang menjadi dai. Artinya apa? Dia yang gemar terhadap ilmu gitu. Jadi bukan hanya sekedar salik saja, tapi salikud da'i, salik yang mempunyai level ilmu. Artinya menjadi seorang muta'aliman, seorang santri gitu. Nah, kita lanjutin di halaman 25 teman-teman ya. Kalau menumpuk buku nggak dibaca itu gimana Ustadz? Itu ada penyakit, namanya penyakit ya. Penyakit suka ngoleksi buku aja dibaca kagak, itu penyakit loh. Coba teman-teman cari di googling orang yang suka mengoleksi buku tapi nggak pernah dibaca, ternyata itu adalah penyakit. Cara ngilangin waswas gimana Ustaz? Salah satu dengan ilmu. Waswas itu kan ketidakpahaman kita terhadap sesuatu ya. Kalau kita sudah paham, sudah memiliki ilmunya, waswas itu hilang gitu, ya. Was-was itu hilang. Buat bikin perpus. Mau dibikin perpus nanggung, bukunya cuma 20. Nggak apa-apa. Nah, silahkan aja mau download juga nggak apa-apa. Apakah guru bisa menjadi hijab nur juga kah Ustaz? Ya harus dilewatin. Ya kalau antum bilang begitu harus ngelewatin dulu. Karena ada bahasa begini ya. Sekolah itu tidak penting. Nah, sampai pada pemahaman itu Anda harus sekolah dulu. Baru Anda bisa mengatakan sekolah itu tidak penting. Jadi jangan ngambil pemahaman orang yang sudah nyampe di tingkat mana gitu. Akhirnya kita pemahaman itu kita yang tinggi itu kita masukin ke kita yang belum apa-apa nih, bahaya. Terima kasih Ustaz, sama-sama. Paham dan sadar itu gimana levelnya? Sama sebenarnya, orang paham dia pasti sadar, orang sadar dia paham. Jadi saling melengkapi. Di sini pengajian tasawuf melarang sekolah. Ya Allah, bukan tasawuf itu Bunda, bukan tasawuf. Saya pastikan bukan tasawuf. Ikhlas juga teh Mega ikhlas. Gimana tanggapan Ustadz tentang khodam leluhur? Kamu nanya. Nama abangnya kamu nanya. Jadi kalau ngaji online gini nanti di amil akhir kita dapat syafaatkan dari Yai sebagai guru kita. Wallahu alam. Ya udah ngaji terus. Teman-teman yang nyapaatin teman-teman ilmu nanti ya. Yang nyapaatin teman-teman ilmu. Ya. Yang nyapaatin kita adalah ilmu teman-teman ya. Gimana tanggapannya tentang al-qadam leluhur? Kamu nanya. Ilmu itu apakah jadi ya masih Allah makhluk, segala sesuatu selain Allah itu makhluk. Ya ilmu termasuk makhluk juga kan gitu. Pemahaman itu makhluk teman-teman ya, pemahaman itu makhluk. Kalau Quran ufuk maksudnya kita lanjut teman-teman ya, kita lanjut. Tadi soalnya keselang sama isi token ya.
Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Anas, semoga Allah meridhoi padanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang mencari ilmu, keluar mencari ilmu, kana fi sabilillah, maka ia berada dalam status jihad di jalan Allah. Sampai kapan? Sampai dia balik, sampai dia kembali ke rumahnya. Ketika kita mencari ilmu, keluar dari rumah kita, bergegas ke majelis untuk menuntut ilmu, teman-teman, maka selama di perjalanan sampai kita kembali lagi, status kita adalah status orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa, teman-teman? Kenapa? Ilmu itu mampu menerangi segala sisi kita, ya, segala sisi kehidupan kita. Kebodohan kita diterangi, nafsu kita diterangi, kegalauan kita diterangi, dan lain sebagainya. Bukankah ya ada salah satu riwayat, kama kila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika apa? Pulang dari perang Badar. Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Wahai para sahabatku, kita telah berpulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Para sahabat bingung, ini adalah jihad yang luar biasa, ya. Jihad yang luar biasa, kalau kita kalah udah habis umat Islam menurut para sahabat. Apa itu jihad yang besar ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jihadun nafs, ya, berjihad untuk mengendalikan nafs, jiwa kalian sendiri. Dan mengendalikan jiwa atau jihadun nafs itu tidak bisa dengan apapun kecuali dengan ilmu. Jadi teman-teman, ketika kita ngaji, ya, sebenarnya kita sedang apa? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gangguannya besar. Ya, maka gangguannya besar. Ada yang gangguannya ngantuk, teman-teman, ya. Ada yang gangguannya ngantuk mulu kalau ngaji itu, ya. Ada yang apa? Yang gangguannya itu nggak betah, ya, gerak-gerak terus. Ada yang gangguannya tamu, ya, ada yang gangguannya tamu, ada yang gangguannya itu macam-macam. Kenapa? Karena memang besar, ya, besar pahalanya. Teman-teman, saya kasih ilustrasi seperti ini. Teman-teman dulu sholat, ya, sholat nggak pakai ilmunya, asal aja, ya, asal. Kok gampang aja sih sholat, teman-teman, nggak ada gangguannya. Kenapa? Karena nggak ada ilmunya. Ya, meskipun teman-teman sholatnya nggak ada pahalanya, jatuhnya begitu ibaratnya. Tapi ketika teman-teman ingin memperbaiki sholat kita, memperbaiki kualitas ruhaniyah kita, kok dipersulit gitu, dipersulit. Kenapa? Karena memang ketika kita mau ngaji itu banyak nanti hal yang direvolusi dalam kehidupan kita gitu. Makanya dihalang-halangi gitu, ya. Dihalang-halangi lah ibaratnya oleh setan, oleh syahwat dan lain sebagainya. Nah, itu godaan dari ngaji, teman-teman, ya. Godaan dari ngaji itu begitu. Merasa tertampar. Ya gitu teman-teman, ya, ada aja gangguannya, ada aja gitu. Kalau ngaji itu emang banyak gangguan, ya. Jadi banyak sekali gangguannya, ya. Nah, itu harus dihadapi, ya, harus dilewati itu gangguan seperti itu. Jangan stuck, ya, jangan stuck. Oh, kayaknya saya nggak cocok ngaji, kenapa banyak gangguannya? Justru itu harus dilewati, bukan harus untuk bukan harus untuk ditangisi oleh kita gitu, ya. Kita lanjut satu hadis lagi, ini panjang soalnya, ya. Wan Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang bersuluk,
Saya pernah jelaskan arti suluk itu apa. Suluk itu bahasa Sundanya itu seseleketan, yang arti seseleketan itu amat sangat sulit ya. Bukan hanya tolaba itu mencari ya. Tapi suluk itu menanjak, dipenuhi dengan batu-batu besar, itu namanya suluk tuh. Maka dinamakan Gunung Salak. Kenapa? Karena gunung yang paling susah untuk ditempuh itu Gunung Salak, teman-teman. Ya, waman salaka, barang siapa yang pergi ke Gunung Salak gitu. Ada yang susah untuk ditembus, untuk didaki itu ya Gunung Salak tuh salah satunya. Waman salaka, barang siapa yang bersuluk. Ya. Untuk apa? Mencari ilmu. Ya bagi fi ilman, untuk mendapatkan ilmu. Sahalallahu lahu thariqan ila jannah, maka orang tersebut akan dipermudah untuk apa? Untuk menuju ke surga. Artinya dia dipermudah jalannya untuk menuju surga. Kenapa? Segala amal kebaikan itu isinya tuh ilmu semua, teman-teman. Sholat ya ilmu, mau istighfar pakai ilmu, mau sholawat pakai ilmu, teman-teman. Sedekah pakai ilmu, birrul walidain pakai ilmu, bekerja pakai ilmu, semua pakai ilmu, teman-teman. Jadi ketika kita serius dalam ngaji ya otomatis kebaikan-kebaikan itu akan kita gampang dapetinnya, laksanain juga gampang. Kenapa? Ya itu tadi, kita sedang ngebuka pintu-pintunya. Maka kata Rasulullah, sahalallahu thariqan ila jannah, maka orang tersebut akan dibuat mudah masuk ke dalam surganya. Di hati kalau ilmu itu, kalau di otak itu pengetahuan. Wa inal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat, la tadau ajnihataha, para malaikat itu ya meletakkan sayap-sayapnya litolibil ilmi, kepada para penuntut ilmu, ridon, secara ridho. Nah makanya teman-teman, ketika teman-teman perjalanan ngaji ini ada ketenangan kan ya, ada ketenangan, pulang ngaji ada ketenangan, meskipun ya rudet, sedang dalam kondisi rudet. Tahu nggak rudet? Banyak pikiran ya, banyak masalah, banyak itu dan ini, tapi kok tenang aja kalau lagi ngaji. Karena teman-teman sedang ya, ibaratnya ini bahasa ya, malaikat itu kan energi. Teman-teman sedang dilingkup oleh energi kebaikan, energi rahmat ya. Meskipun di kepala banyak semutnya, runyem ya, runyem bahasa Sunda tuh runyem, bahasa Indonesia itu apa ya? Teman-teman sedang dipeluk oleh apa? Oleh energi malaikat gitu. Makanya tenang gitu, setelah ngaji kok tenang, pas ngaji pun tenang gitu. Bima yasna'u, terhadap apa-apa yang dikerjakan. Wa inal alima, dan sesungguhnya seorang alim, seorang yang mempunyai ilmu, la yastaghfiru lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, akan apa ya, akan mendapatkan istighfar dari seluruh penduduk langit dan bumi, hatta lahitanu fil ma'i, sampai ikan di dalam ikan pun ya mendoakan kita, memberikan istighfar kepada kita. Nggak apa-apa habis ngaji runyem juga, nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi ya ada 2 jam 4 jam dalam hidup kita yang nggak runyem lah gitu ketika ngaji ya. Jangan sampai ngaji runyem, bahaya itu, udah akut berarti itu. Kalau lagi ngaji masih runyem berarti akut banget itu. Wa fadlul alim, dan keutamaan seorang alim, alal abid, dibandingkan seorang abid, kafadil qamar, seperti keutamaan qamar ya, bulan, ala sairil kawakib, dibandingkan seluruh kawakib, bintang gemintang. Wa innal ulamaa warasatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama itu pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya, dan sesungguhnya anbiya, lam yuwarisu dinaron, enggak mewariskan dinar wala dirhaman. Wa inna warasul ilma, dan mereka mewariskan apa? Ilmu. Paman akhadahu akhadha bihadzin wafirin, barang siapa mengambil warisan tersebut maka itu adalah harta karun yang paling berharga. Nah teman-teman, insya Allah hadis ini akan kita lanjutkan kembali dengan pembahasan lebih dalam, karena waktunya tidak cukup ya, tidak cukup. Banyak teman-teman kita lagi saum ini soleh-soleh semua ya,
Sekarang hari apa? Hari Selasa ya? Oh enggak berarti. Ya teman-teman, nanti kita ketemu lagi. Karena ini hadisnya, kalau dilewatkan begitu saja itu sayang. Maka kita akan perdalam ya, perdalam lebih menukik lagi ya, tentang malaikat ya, tentang ikan, nanti tentang langit dan bumi kita perdalam lagi makna-maknanya. Jadi teman-teman mendapatkan pemahaman yang lebih dalam gitu ya, lebih dalam. Jam berapa Ustadz lanjutannya? Kalau enggak malam ya malam nih, malam. Kalau enggak besok ya nanti malam nih, insya Allah nanti ngelanjutin ini ya, ngelanjutin ini malam. Soalnya ini kalau dilewatan begitu saja sayang. Hadis itu bener-bener dalam sebenarnya. Teman-teman ya, seperti biasa yang mau masuk grup ya, nanti masuk grup nih, kirim aja nomor WA-nya ke sini ya. Terbuka untuk umum teman-teman, tapi syaratnya satu, kalau udah masuk grup dilarang keluar. Ya, kalau udah masuk grup dilarang keluar. Ya teman-teman, saya nggak mau ya, nggak mau gitu, kasihan. Beneran saya mah kasihan gitu, kasihan. Aman Kang Wahidin, aman. Denda terlalu kecil itu, terlalu kecil, 500.000 mah. Nah tuh kirim ke sini aja, Kapten Mega. Saya jadi ingat yang tadi yang saya kirimin ke grup tuh, yang kirim ke grup yang lagi ngerukiah, yang tadi ngerukiah tiba-tiba dikirimin gift. Ya tuh kesini tuh tukang memet tuh yang ngirim tuh, kirim peci aja teh. Nah kirim ke sini ya teman-teman tuh, nanti rukyah saya Ustaz. Teman-teman nih yang pernah rukyah dan lain sebagainya, ini saya kasih pengetahuan mendasar banget ya. Ada nggak kira-kira orang yang bahagia, orang yang dalam kondisi mindful ya, mindful, orang yang dalam kondisi sadar dengan keberadaannya, kesurupan tuh mungkin nggak? Coba jawab deh, mungkin nggak kesurupan gitu, atau kemasukan arwah? Nggak mungkin teman-teman ya, sama ya, nggak mungkin tuh, nggak mungkin ya. Artinya begitu teman-teman, ruqyah itu adalah kondisi biologis dan psikologis sekaligus mental yang diidap oleh manusia. Dia itu sebenarnya sedang denial, kemudian dia menghayal ya, ada satu kejadian, ada satu tragedi ya, ada satu realitas yang lain yang sesuai dengan kehendaknya. Kalau dia lemah misalnya, kalau dia lemah, dia menginginkan kekuatan, maka dia ngebayangin apa? Ngebayangin macan. Karena macan itu adalah simbol dari kekuatan. Kalau dia orang yang inferior ya, orang yang lemah ya, lemah dalam strata sosial nih, dia menginginkan kedikjayaan kan. Lalu dia membayangkan dia itu adalah Siliwangi, kalau bahasa di kita itu Siliwangi lah. Kalau dia orang-orang yang menginginkan menjadi like a queen, menjadi queen gitu ya, maka dia pengen tuh jadi apa? Nyiroro Ratu Kidul ya, Nyiroro Ratu Kidal ya, kalau Nyiroro Ratu Kidal gitu. Dia pengen kayak gitu. Nah, masuklah pemikiran-pemikiran itu dalam wahmunya, dalam pemikiran. Akhirnya dia mencoba merubah realitas itu. Aing mau gitu ya, aing mau. Kenapa dia lemah teman-teman ya? Karena dia lemah teman-teman. Ada yang pengen kesurupan, Nyiroro Kidul ya. Dan karena dia memang sedang tidak baik-baik saja dalam kondisi kehidupannya gitu. Kayak gitu teman-teman ya. Lalu teman-teman akhirnya di ruqyah
Ruqyah online. Teman-teman kalau mau tahu ya, yang presiden ruqyah itu teman saya kok. Teman saya teman ngaji dulu. Cuman dia sudah berbeda arah gitu ya, berbeda arah. Nah, banyak orang-orang yang jatuh di situ. Ya, sejauh jual garma nggak apa-apa, bah. Ya nggak apa-apa jual garma. Ya, banyak main di situ, teman-teman. Kenapa? Emang asik. Itu lingkungan denial semua. Yang salah dia, yang keliru dia, lalu nyalahin jin. Enak amat, kata jin, gua disalah-salahin terus. Kata setan, gua disalah-salahin terus. Lu nggak pernah introspeksi diri, lu nggak pernah muhasabah, lu yang salah. Kok gua yang disalahin? Ya kan? Kasihan jin, saya mah kasihan jin. Jin tuh saudara kita loh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin tuh saudara kita, teman kita. Kata jin, kok gua mulu yang disalah-salahin. Enak aja lu yang salah, lu yang ini, kok gua. Ya, kok gua yang disalah-salahin terus. Gitu. Ya, lu kasihan jin, udah ya. Salahin diri teman-teman sendiri, introspeksi ke dalam apa yang salah. Ternyata pangkalnya adalah denial, ya, pangkal denial. Lalu denial itu merembet kepada pikiran dan perasaan. Dari pikiran perasaan ini ingin menciptakan realitas berbeda karena kita didominasi oleh rasa ketakutan. Nanti kita belajar tentang ini semua nih, ya. Ya, nanti kita belajar ini semua insya Allah. Cuman kalau untuk malam kita belajar ini, ya. Kita belajar ini nih. Nanti besok hikam lebih garang lagi pembahasan tentang apa? Tentang taslim, ya. Tentang taslim. Maka jangan sampai nggak ngaji. Hakim Bawajar itu rumahnya di dekat saya di Empang. Ya, Ustaz Hakim Bawajar itu orang Empang, orang Bondongan situ. Ya, besok kita ngaji hikam, teman-teman, ya. Makanya masuk grup nih, jangan nanya jam berapa, nanya masuk grup nih. Ya, Teh Anissa masuk grup aja. Teman-teman di grup itu juga ya nanti saling sharing tentang masa-masa dulunya tuh pada lucu-lucu. Jam 8 kalau besok nanti hikam. Nanti ya sekarang kita ngaji jam 9, teman-teman. Saya ngaji dulu sama guru saya, habis itu teman-teman kita ngaji. Ya, masuk grup aja lucu-lucu, teman-teman. Emang itu nama desa, nama kampung. Itu Gemini 74 itu mantan. Ya, Teh Rija, ada nggak Teh Rija? Masa sampai ini apa yang lebih lucu, semua makhluk bahagia itu sampai diwirid. Beliau cerita tadi. Semua makhluk bahagia, semua makhluk bahagia, semua makhluk bahagia, sampai diwirid katanya. Aduh ya Allah, lucu-lucu. Udahlah ya. Nanti insya Allah kita ketemu lagi. Tuh tanyain aja tuh. Ya harusnya kan semua makhluk bahagia itu satu kondisi kesadaran kan. Ini diwirid juga. Semua makhluk bahagia, semua makhluk bahagia, semua makhluk bahagia, semua makhluk bahagia, kan gitu kan. 131 berapa tuh tadi tuh. Semua makhluk bahagia, semua makhluk bahagia semua. Nah kalau ya fulus itu masih mending ya, masih ada Arab-Arabnya kan, enak ya, kedengarannya enak. Jam 8 malam. Nah yang bunda-bunda, ayo bun, di check out barangnya nih, masuk aja ke grup ini. Nanti begitu masuk ke grup teman-teman ya, kan ngirim dulu ke WA saya nih, Ustad. jangan itu. Oh itu zaman dulu apa, jadi Arjuna itu dulu. Ya teman-teman nanti masuk grup aja, nanti kenalin, saya nama saya ini asal dari sini, saya masukin kau. Tapi saran satu, jangan keluar. Aku punya teman selalu bikin satu, semua makhluk berbahagia, mungkin dia komunitas jika tuh.
Ya dia kan nggak tahu bahwa di Islam tuh ada yang lebih canggih dibanding kata-kata itu. Rahmatan lil alamin, teman-teman. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin tuh lebih apa ya? Lebih atas loh. Jadi tidak lagi mengenal bahagia, tidak lagi mengenal duka cita. Rahmat, semua itu yang sedang mendapatkan duka cita pun dia sebenarnya sedang dilingkupi oleh rahmat, oleh Allah. Sedang dipeluk oleh Allah melalui rahmatnya gitu. Ya kita nggak kenal sama agama kita sendiri sih, jadi sok-sok begitu gitu. Padahal ada di kita itu, yang ada di kita rahmatan lil alamin, ya. Arjuna mencari tiket. Iya tuh sabe sata bapan tuh. Saya nggak bermasalah ya kan, orang Buddhis ya Buddhis aja gitu. Dan kita pun kan tidak memaksa mereka untuk menggunakan atribut-atribut kita gitu kan. Ya, kita punya pakem masing-masing gitu. Definisi nanti kita bahas Temega. Ya salah satunya adalah tentang al-insaniyah, tentang kemanusiaan. Tentang kemanusiaan itu sebagai bentuk dari rahmatan lil alamin gitu ya. Nanti insya Allah kita belajar bareng-bareng teman-teman ya. Oke, saya pamit undur diri dulu teman-temannya. Nanti kita ketemu lagi jam 9 karena saya mau ngaji tafsir dulu. Nanti jam 9 baru kita ketemu lagi. Yang mau tidur dari sekarang, 8:30 bangun biar nggak ngantuk. Nanti kita ketemu lagi ya. Teman-teman sehat-sehat semua ya. Semoga semua makhluk berbahagia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya Kang Wahidin, nanti besok kita ketemu lagi. Nggak apa-apa, aku manis sangat nggak apa-apa. Malam kita ngaji lagi ya teman-teman. Dadah, assalamualaikum.